Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaya Farisya dengan NIM 271502118. Saya akan membahas tentang isu-isu permasalahan keluarga, yaitu single parent, long distance marriage, perselingkuhan, dan family what elderly. Pertama-tama, single parent. Pengertian single parent secara umum adalah orang tua tunggal. Single parent mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka sendiri tanpa bantuan pasangan, baik itu pihak suami maupun pihak istri. Selanjutnya ada LDM atau long distance marriage. Menurut Sarwono 2001 mengatakan bahwa long distance marriage adalah keadaan ketika pasangan suami istri dipisahkan oleh jarak karena suatu alasan yang menyebabkan pasangan sulit dan jarang untuk bertemu. Kemudian ada perselingkuhan. Menurut Ginanjar 2009 mengatakan bahwa perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan yang sah. Hubungan tersebut dapat terbatas pada hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Dan yang terakhir ada keluarga dengan lansia. Peningkatan usia harapan hidup seseorang dapat berakibat terhadap permasalahan lanjut usia atau lansia. Di samping itu, permasalahan lansia akan timbul karena proses industrialisasi dan pengaruh globalisasi, yaitu pengikisan budaya masyarakat terhadap hubungan antara anggota keluarga. Adapun faktor yang mempengaruhi single parent, yang pertama ada faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor komunikasi, dan faktor lingkungan. Yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi yaitu setelah menjadi single parent tentu harus bisa berperan ganda dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi ibu yang tugasnya adalah mendidik dan membimbing anak, seorang single parent juga harus bisa mencari nafkah sendiri untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada faktor pendidikan. Data di lapangan menunjukkan bahwa ibu yang berlatar belakang pendidikan mempunyai pengetahuan yang lebih dibanding dengan ibu yang berpendidikan umum. Dan selanjutnya adalah faktor lingkungan. Lingkungan masyarakat sekitar sangat berpengaruh dalam menerapkan pola asuh yang sesuai untuk anak-anak. Apakah lingkungan mensupport atau tidak? Kita harus jeli mensikapinya. Seperti salah satu subjek penelitian responden yang mengatakan bahwa setelah perceraian terjadi, maka masyarakat banyak yang mencibiri dan bahkan memojokkannya. Namun, ada juga subjek penelitian yang mengatakan bahwa lingkungan masyarakat mau mengerti dengan keadaan, bahkan mau mensupportnya. Oleh karena itu, faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap pola asuh single parent. Yang keempat adalah faktor komunikasi. Nah, waktu kebersamaan dengan anak sangatlah penting karena dengan bersamai anak-anak dalam setiap aktivitasnya tentu akan lebih bisa mengontrol tingkah laku dan perilaku anak. Selanjutnya ada faktor penyebab long distance marriage. Kaufman 2000 menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan individu menjalani hubungan jarak jauh diantaranya yaitu faktor pendidikan dan pekerjaan. Yang pertama ada faktor pendidikan. Pendidikan adalah salah satu faktor penyebab hubungan jarak jauh. Adalah ketika individu berusaha untuk mengejar dan mencapai tingkat
pendidikan yang lebih tinggi sehingga hubungan mereka dengan pasangan harus dipisahkan oleh jarak. Yang kedua ada pekerjaan. Pernikahan jarak jauh juga berhubungan dengan kecenderungan sosial pada saat ini. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja ke luar negeri. Johnson dan Packer dalam Kaufman 2000 juga menyatakan, dengan adanya kondisi mobilitas kerja saat ini sehingga dalam usaha pencapaian karir mereka, hubungan percintaan yang terjalin harus dipisahkan oleh jarak. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab long distance marriage atau LDM terdiri dari pendidikan serta pekerjaan. Berikut penjelasan tentang faktor penyebab perselingkuhan. Yang pertama, tipisnya nilai agama. Agama telah mengatur berbagai sisi kehidupan manusia, termasuk di dalamnya urusan rumah tangga. Apa saja yang diperintahkan serta apa saja yang dilarang semestinya akan ditaati oleh mereka yang memiliki kadar keimanan tinggi. Dalam agama, apapun perselingkuhan adalah hal yang dilarang, sehingga bagi mereka yang memegang teguh nilai agama tidak akan melakukannya, dan sebaliknya memiliki cara menjaga rumah tangga yang baik. Sebaliknya, jika seseorang tidak mempunyai pondasi agama yang kuat, maka akan semakin mudah baginya untuk berlaku selingkuh. Yang kedua ada minimnya komitmen. Komitmen menjadi salah satu modal utama dalam membangun sebuah hubungan ataupun pernikahan. Meskipun tidak memiliki pengetahuan agama yang tinggi, seseorang dengan komitmen besar akan tetap setia terhadap pasangannya, apapun yang terjadi. Sedangkan bagi mereka yang minim komitmen, bertahan dengan sesuatu yang tidak menguntungkan baginya bukanlah pilihan yang terbaik. Yang ketiga ada munculnya kebosanan. Timbulnya perasaan bosan merupakan sifat yang wajar dalam diri manusia, termasuk juga munculnya kejenuhan terhadap pasangan. Hal ini hampir dipastikan tidak akan dapat dihindari terjadi dalam hubungan suami istri, dan sebaiknya ada yang mengalah dan mencari cara menjaga hubungan masing-masing. Selanjutnya ada perbedaan prinsip hidup. Prinsip menentukan bagaimana seseorang memandang dan menyelesaikan masalah, sehingga perbedaan prinsip hidup termasuk di dalamnya agama, keyakinan, adat istiadat, dan sebagainya, jika tidak disertai dengan rasa toleransi yang tinggi, akan membuat seseorang merasa tidak cocok dengan pasangannya. Hal ini juga membuat seseorang cenderung mendatangi orang lain meskipun untuk sekedar bertukar pikiran, dan bisa jadi ia tertarik dengan wanita atau pria lain yang sepaham dengannya. Selanjutnya ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga sering menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan. Ketika dalam rumah tangga terjadi kesulitan ekonomi, maka bagi mereka yang tidak memiliki pondasi moral yang baik, maka dapat menjadi salah satu penyebab terjerumus dalam perselingkuhan. Mereka akan berusaha mencari orang lain yang dapat memberinya uang meskipun harus dengan berselingkuh. Selain dipicu dengan kesulitan ekonomi, perselingkuhan ternyata juga banyak dilakukan oleh orang yang sudah sangat sejahtera dalam finansial. Dengan memiliki harta berlimpah, maka godaan untuk memenuhi segala apa yang ia kehendaki akan semakin besar, termasuk berselingkuh. Selanjutnya adanya kekerasan. Meski kekerasan dalam rumah tangga sudah dilarang dan dapat dipidanakan, namun masih banyak juga pihak-pihak yang masih saja mempraktikannya. Misalnya, seorang istri yang sering mendapat kekerasan dari suaminya, maka ia akan berusaha mencari perlindungan atau sekedar mencari teman curhat kepada orang lain. Dalam hal ini, berselingkuh bisa menjadi pilihannya.
Selanjutnya ada faktor penyebab keluarga dengan lansia. Yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada sering merasa direpotkan akibat tingkah laku orang tua, yang ketiga adanya masalah antar keluarga, dan yang keempat ada sibuk bekerja. Yang pertama faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi menjadi faktor utama terjadinya permasalahan dengan keluarga lansia, sehingga ketika kita bermasalah dengan suami istri juga mengakibatkan kesulitan ekonomi. Yang kedua, sering merasa direpotkan akibat tingkah laku orang tua. Sebagai anak biasanya dia kurang sabar dalam menghadapi orang tua dan sehingga memicu permasalahan antar keluarga. Yang ketiga, adanya masalah antar keluarga. Nah, adanya masalah antar keluarga juga merupakan salah satu permasalahan dalam keluarga dengan lansia. Orang tua karena rumah peninggalan sang ayah biasanya juga tidak ada, maka tidak memiliki tempat tinggal. Nah, adanya masalah antar keluarga juga dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga dengan lansia. Dan yang terakhir ada sibuk bekerja. Nah, keadaan rumah sepi karena semua sibuk bekerja dan sekolah membuat salah satu penyebab permasalahan keluarga dengan lansia. Selanjutnya, resolusi konflik. Resolusi konflik dari single parent. Yang pertama, melakukan kegiatan positif, bekerja keras, kooperatif dengan anak. Nah, dalam kooperatif dengan anak ini, sikap ini akan membentuk kedekatan antara ibu dan anak. Dampak dari sikap kooperatif ini bisa menumbuhkan semangat hidup di keluarga anak. Tidak hanya itu, anak tidak akan merasa dituntut satu sama lain sehingga bisa saling bercerita lepas terkait apapun yang dialami setiap harinya tanpa menyembunyikan permasalahan sekecil apapun. Nah, dan yang terakhir, lebih mandiri dan memprioritaskan kehidupan anak. Ada resolusi konflik dari LDM atau long distance marriage. Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi yang baik dengan pasangan di tengah keterbatasan waktu dan saling mengungkapkan apa yang mereka rasakan akan semakin mempererat hubungan dan semakin dapat meningkatkan kepercayaan di antara pasangan yang sedang menjalani hubungan jarak jauh tersebut. Nah, saling membangun kepercayaan merupakan elemen yang terpenting terutama pada hubungan jarak jauh. Kepercayaan yang tinggi membuat individu cenderung memegang harapan yang optimis terhadap motif dari pasangannya, membuat penilaian yang positif terhadap perilaku pasangannya dan terbuka pada hal-hal baru menurut Simpon 2007. Dan yang terakhir ada keterbukaan. Nah, keterbukaan pasangan merupakan dua hal yang dapat mempengaruhi kedekatan antara suami dan istri, dan respon yang diberi istri atau suami terhadap apapun yang disampaikan oleh pasangannya akan dapat memberikan dampak terhadap kesediaan pasangan tersebut untuk lebih terbuka terhadap pasangannya. Nah, resolusi konflik dari perselingkuhan, yang pertama ada mengamalkan ajaran agama, yang kedua menyelesaikan permasalahan dengan cara berdiskusi, yang ketiga pemecahan masalah bersama, dan yang terakhir membangun komunikasi yang baik. Dan yang terakhir resolusi konflik keluarga dengan lansia. Yang pertama ada pencegahan stres. Nah, pencegahan stres ini terbagi menjadi 4. Yang pertama olahraga, hobi, meditasi, dan menjaga persahabatan. Yang pertama ada olahraga. Berolahraga teratur merupakan hal yang sangat penting dalam memerangi stres. Berolahraga akan memobilisasi otot tubuh, mempercepat aliran darah, dan membuka paru-paru untuk mengambil lebih banyak oksigen. Dampaknya, lansia akan memperoleh tidur yang lebih nyenyak dan kesehatan yang lebih baik.
Yang kedua ada hobi. Lansia banyak melakukan hobi seperti memancing, mendaki gunung atau apapun yang disenanginya. Lansia bisa juga melakukan petualangan yang belum pernah dialaminya sebelumnya, seperti berwisata ke tempat yang belum pernah dikunjungi. Melakukan kegiatan ini dapat menghilangkan pikiran yang menyebabkannya stres, mengembangkan keterampilan baru melalui berdagang. Selain mendapat penghasilan, juga rasa senang karena merasa berharga dalam hidup. Dan yang ketiga ada meditasi. Lakukan meditasi. Para ahli kesehatan mengatakan bahwa alat yang sangat ampuh dalam mengatasi stres adalah meditasi. Meditasi sangat membantu membersihkan pikiran kita dan meningkatkan konsentrasi. Telah terbukti bahwa meditasi selama 15 menit sama dengan kita beristirahat selama 1 jam. Meskipun lansia hanya melakukan meditasi selama 2 menit, tetap akan cukup membantu. Meditasi akan sangat membantu melupakan hal-hal yang dapat menyebabkan stres. Dan yang terakhir ada menjaga persahabatan sosial. Menambah teman baru serta tetap menjaga silaturahmi dengan teman lama merupakan bentuk strategi penting. Saling mengunjungi antara teman dan bercerita pengalaman, melakukan hobi bersama-sama dapat meningkatkan rasa percaya diri dan saling mendukung antara lansia dan teman-temannya. Dan ini adalah referensi jurnal yang saya pakai. Itulah tadi penjelasan tentang isu permasalahan keluarga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.